Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Sari. Pada pembahasan kali ini saya akan bahas seputar dunia DCNA mengenai DHCP dan ARP. DHCP dan ARP. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan konfigurasi IP address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan dan digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan otomatis. Dengan DHCP, komputer tidak perlu mengatur IP address secara manual. Terdapat 3 jenis tipe pada DHCP. Yang pertama ada DHCP server, sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Contohnya router mikrotik dan server jaringan. Kedua ada DHCP client, sebagai penerima layanan dari DHCP server. Contoh pada komputer dan laptop. Ketiga, ada DHCP Relay, penghubung layanan DHCP server ke klien. DHCP Relay memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Cara kerja DHCP. Proses DHCP terdiri dari 4 tahapan yang disebut DORA. Yang pertama, discover. Klien mencari DHCP server. Kedua, offer. DHCP server menawarkan IP. Ketiga, request. Klien meminta IP address yang ditawarkan. Dan keempat, ada acknowledge. Server menyetujui dan memberikan IP address. Fungsi DHCP dalam jaringan yaitu memberikan IP address secara otomatis, mengurangi kesalahan konfigurasi IP, mempermudah pengelolaan jaringan, dan menghemat waktu konfigurasi jaringan. ARP, Address Resolution Protocol, adalah protokol yang bekerja secara dinamik serta digunakan untuk mengetahui alamat MAC address dari sebuah IP address dalam jaringan lokal. ARP juga bisa dikonfigurasikan secara manual yaitu static. Fungsi ARP dalam jaringan yaitu mencari MAC address dan IP address, membantu perangkat berkomunikasi dalam jaringan LAN, dan menghubungkan layer jaringan dengan layer data link. Kesimpulannya, DHCP adalah protokol yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Sedangkan ARP adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui MAC address dari suatu IP address agar perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan LAN. Oke, pada pembahasan mengenai konsep ARP, saya juga akan mencoba mempraktekannya. Untuk cara kerja ARP ini, misal ada VPC3 ingin melakukan koneksi ke internet, maka nantinya ARP akan dicatat ke router, di mana ARP dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router ataupun keluar dari router. Langsung saja di sini kita buka terminal pada VPC 5. Ping 8.8.8.8. Ini jangan di enter dulu, kita coba buka Winbox-nya, pergi ke menu IP, lalu ARP. Nah, pada ARP VPC 5 belum ada. Kita coba cek terminal dan pada VPC 5, lalu kita enter. Kemudian kita cek lagi pada ARP-nya di Winbox. Nah, di sini sudah terlihat dengan IP address 88.245. Kita coba cek lagi. Nah, benar. 88.245. Kemudian ketika VPC 1 ingin berkomunikasi dengan VPC 2, kita bisa coba masuk dulu pada terminal VPC 1-nya. Jangan lupa untuk cek IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP address pada VPC 2. Dicek terlebih dahulu.
Nah, di sini IP pada VPC2 adalah 88.53. Kita bisa ketikkan IP address pada VPC2 di terminal VPC1. Kemudian coba kita enter. Nah, di sini VPC1 berhasil ping atau berhasil berkomunikasi dengan VPC2. Kita bisa coba cek lagi pada ARP, ke menu IP lalu ARP. Nah, di sini terdaftar untuk VPC1-nya yaitu dengan IP-nya 25.253.254. Terima kasih pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.